persiapkan hati. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mulai ibadah. Suaranya kecil, Kak. Ya? Suaranya kecil. Suaranya kecil. Bagaimana membesarkannya? Oke, tunggu ya. Udah full. Sudah? Sudah sekarang? Sudah, Kak. Oke, sudah. Ya. Oke. Dimute. Mute semua. Oke. Sudah jelas semua ya? Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom yang ada di Indonesia, yang ada di CMC Lazarus. Shalom yang ada di Tiongkok. Shalom yang ada di Facebook yang mengikuti live hari ini. Shalom yang ada di Amerika, Australia yang mengikuti ibadah di dalam YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Raja yang besar, Roh Kudus, Engkau selalu hadir di dalam setiap persekutuan ibadah. Kami percaya Tuhan, Engkau melayakkan kami semuanya untuk melayani Engkau, untuk memuliakan nama-Mu lewat pujian dan penyembahan. Bapa, urapan-Mu yang baru atas kami semuanya. Hikmat pewahyuan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Kami persiapkan hati dan pikiran kami. Waktu yang terbaik kami persiapkan bagi-Mu di saat ini Tuhan. Bapa, terima kasih. Kuduskan kami semuanya, tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Engkau lawat kami semuanya. Engkau jamah kami semuanya. Ruang dan waktu tidak jadi masalah. Engkau sanggup menerobos setiap ruang dan waktu, terlebih ruangan hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang kami terima dari Engkau. Apapun yang terjadi semuanya baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang beracara, Engkau yang mengendalikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur dan bersukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan dengan sayang. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian, penyembahan, dengan waktu yang terbaik. Mari bersama-sama kita pujikan. Haleluya. Pujikan dari awal, lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Mari jemaat dimanapun Anda berada, mari kita bersungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan yang tulus. Dengan
jemaat. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kerajaan atas semesta, ku berharap Tuhan Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin, dalam nama Yesus. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau punya rencana yang selalu baik, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami anak-anak-Mu menyerahkan hati untuk percaya penuh bahwa janji-Mu iya dan amin. Firman-Mu yes, segalanya jadi. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat waktu, mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa terus kami kepada perkenanan-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan sesuai dengan yang Kau mau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur
dan bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, bangkit berdiri. Yang ada di CMC Lazarus Bojonegoro, yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, mari semuanya kita bangkit berdiri. Kecuali nenek ya. Kecuali nenek satu. Semuanya bangkit berdiri kita. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Mari bersama-sama kita pujikan dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau bersyukur selalu. Kasih-Mu selama-lamanya. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Setia baik bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Setia baik bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Mari kita bersukacita ya, atas setiap Tuhan selama-lamanya bagi kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Di sini yang bersukacita, semuanya angkat tangan. Haleluya. Sampaikan tangan yang di kamera. Kita semuanya, dimanapun Anda berada. Dengan semangat, Yesus adalah pokok dan kita adalah caranya. Saya mau membacakan satu firman Tuhan di Yohanes 15 pasal yang pertama. Pokok anggur yang benar
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita pernah punya PR, pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, kata Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Haleluya, amin. Ada amin? Amin, haleluya. Yuk kita dengan sukacita kita pujikan Yesus, pokok dan kita caranya. Wah, haleluya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok. Haleluya. Dengan semangat yang diri Tuhan. Yesus pokok. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, cintakan. Yesus cinta semua. Ya 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 ya. Yesus cintaku, cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita
berdua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Ya, 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 ya. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berdua. Amin. Yesus adalah pokok dan kita caranya. Di luar Tuhan, kalau kita tidak melekat, meskipun di luar Tuhan kita nggak bisa berbuah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah nyatu dengan kita caranya, berarti kan nyatu ya dengan pohonnya seperti yang dulu Kak Beni pernah sampaikan. Kita harus berjuang, mau sepakat dengan Tuhan untuk menghasilkan buah. Rela dipimpin Roh Kudus, merelakan hati, pikiran kita, mengabaikan apa yang kita mau untuk kita gantikan dengan apa yang Tuhan mau, supaya kita menghasilkan buah. Karena kengerian yang terjadi ketika kita sudah nempel tapi nggak berbuah, dipotong dan dibuang, itu ngeri sekali. Haleluya. Jangan di antara kita yang gitu ya. Kita semua berbuah bersama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segenap hidup kami untuk Engkau pimpin, dan kami mau berbuah yang banyak, yang bisa dinikmati oleh Engkau. Kami mau Tuhan berbuah, menghasilkan buah dan dinikmati oleh Engkau. Tolong setiap kami Bapa, tolong setiap kami ya Yesus. Roh Kudus, tawan kami semuanya, tawan kami, tawan kami, tawan kami. Roh Kudus, tawan kami, sehingga kami tidak berdaya oleh dunia. Sekalipun orang-orang mengolok-olok, sekalipun banyak orang salah persepsi, salah pengertian, sekalipun orang hanya melihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat setiap kerinduan anak-anaknya. Tuhan memahami, Tuhan peduli lebih dari yang kita tahu. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk visi misi yang sudah Tuhan taruh di dalam setiap hati kami. Kami mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang gentar, yang takut akan Engkau, memenuhi hati pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Perkenanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih kami selalu bisa menikmati Engkau di dalam segala situasi kami. Kami bisa melihat Engkau di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk pintu yang sudah Engkau buka. Kami percaya Tuhan, jika Engkau yang membuka pintu, tidak ada satupun yang sanggup menutupnya. Kami percaya Tuhan, kami ikat pinggang kami tali sepatu kami berbaju zirahkan teropong yang dari Tuhan. Kami siap Tuhan untuk berlari bersama dengan Engkau. Kami siap berlari bersama Engkau dalam nama Yesus, melakukan pekerjaan yang sudah Engkau tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih atas kami satu persatu yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Engkau tolong kami semuanya Tuhan. Roh Kudus yang memampukan, menuntun, menghibur kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini adalah waktu-Mu. Ini adalah waktu-Mu. Ini adalah waktu-Mu.
dalam anugerah-Mu, Yesus, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu, membangkitkan Roh-Mu dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, Tuhan. kemuliaan-Mu, Tuhan. Kau yang Menetapkan, menetapkan, Kau yang mencurahkan Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu, membangkitkan Roh-Mu, selamanya Kau Tuhanku yang terutama yang terutama di hidup. tak akan kulepaskan Akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. selamanya Kau Tuhan, Selamanya Kau Tuhanku yang terutama yang terutama di hidupku. tak akan kulepaskan Akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selamanya Engkau Tuhan yang terutama di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tidak mau melepaskan Engkau Tuhan, karena pengharapan kami satu-satunya hanya Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Berbicaralah Tuhan, apa yang mau Engkau sampaikan bagi kami semuanya, yang ada di Bojonegoro, CMC, yang ada di Tiongkok, yang ada di Amerika dan beberapa negara yang mengikuti ibadah bersama kami saat ini. Berbicaralah Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu, yang kami percaya Engkau yang memberi pertumbuhan, dan kami percaya juga Tuhan, kami bersepakat dengan Engkau untuk menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya, amin.
Dua, ini dan ini. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan kita bisa hadir di tempat ini dalam ibadah kita. Oh iya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang hadirat Tuhan. Tentunya hadirat Tuhan ini banyak sekali dirindukan oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja Tuhan. Mau gereja kecil atau gereja besar, semuanya rindu bahwa semuanya mendapat lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan. Tetapi masalahnya, apakah Tuhan hadir, benar-benar hadir, dan melawat kita? Kita harus jujur, tidak semua gereja mendapat lawatan Tuhan. Mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa punya sound yang bagus, mereka mungkin punya jemaat yang banyak, yang sama-sama beribadah dalam ibadah raya, dalam kumpulan yang begitu besar dan riuh. Tetapi tentang hadirat Tuhan, itu hak Tuhan, prerogatif Tuhan, kemana Tuhan bisa melawat kita kapan aja. Oleh karena itu, kita akan belajar sama-sama apa sih manfaat dari kehadiran Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Di dalam kita buka Alkitab kita. Ternyata ketika ada hadirat Tuhan, maka yang pasti adalah berkat Tuhan akan mengalir. Ada contohnya kita lihat di dalam 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 ayat yang ke-12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, ketika tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom, maka seisi rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Nah, kita banyak merindukan Tuhan atau kita merindukan berkat Tuhan? Kalau kita merindukan Tuhan, saya bisa yakin dan percaya bahwa berkat itu akan mengikuti. Tetapi kalau kita hanya merindukan berkatnya Tuhan, belum tentu kita mendapat lawatan Tuhan. Dan berkat itu bukan hanya secara jasmani, keuangan, tetapi yang sakit pun bisa disembuhkan. Kita lihat dulu ya manfaatnya dari hadirat Tuhan itu, supaya kita nanti tahu ternyata untuk menghadirkan hadirat Tuhan itu nggak mudah dan nggak murah. Di sana akan banyak yang kita harus taburkan. Kita lihat sama-sama yuk gereja mula-mula. Di dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul Kisah Rasul 2 Kisah Rasul 2 ayat yang 41 mulai cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terus ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ketika murid-murid mendapat pencurahan Roh Kudus dan Tuhan hadir melawat mereka, Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Dan kehidupan mereka berubah. Ketika saya mendapatkan ini, waduh, ternyata hadirat Tuhan itu datang dari kerendahan hati dan kemurahan hati. Karena kalau kita melihat konteksnya di sini, jemaat mula-mula bisa mereka setiap hari berkumpul dan mereka merasa harta milik mereka bukan milik mereka lagi. Ada yang menjual harta milik mereka lalu membagikan sesuai dengan keperluannya. Besoknya ganti orang lain lagi yang bisa menjual harta miliknya dan membagikannya sesuai dengan keperluan yang lain. Dan mereka tidak pernah berkekurangan, ditulis di sini. Nggak ada yang namanya kekurangan di sini. Sampai hari ini, bukankah bangsa Israel bangsa yang diberkati Tuhan? Tuhan menjamin firman-Nya. Dan semuanya itu karena bayar harga, saudara. Kita lihat sama-sama. Kalau kita mendapat lawatan Tuhan, apa yang terjadi? Kita baca Keluaran 40. Keluaran 40 ayat 34 dan 35. Dikatakan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 35, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, ketika kita mendapat lawatan Tuhan, acaranya bukan acara kita lagi. Makanya saya pesan sama WL, mengalir aja. Kebetulan kemarin saya WL, dan ada satu lagu, itu di luar lagu yang saya siapkan. Karena saya mengalir aja. Dan tiba-tiba, saya digerakkan untuk memanggil dan mendoakan orang. Sebelum firman diberitakan. Tetapi tetap teratur. Saya tidak mengambil alih yang khotbah, tidak. Tetapi tetap teratur, mengalir dalam hadirat Tuhan. Dan ketika Tuhan menjamah, maka kehidupan orang itu berubah. Lihat, ketika Tuhan melawat pada waktu zaman Musa ini, dikatakan, awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa, pemimpin bangsa itu, tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Bisa dibayangin kalau kita dilawat Tuhan. Mungkin ada yang nangis. Mungkin ada yang tertawa. Acara-acaranya bisa macam-macam. Tetapi yang jelas, ketika kita dilawat Tuhan, mujizat pasti terjadi. Ada kuasa Tuhan dimanifestasikan. Ada berkat Tuhan dibagikan. Sehingga kita datang mungkin dengan beban, maka kita pulang dengan kelegaan. Dan untuk mendatangkan hadirat Tuhan ini enggak murah, saudara. Enggak murah. Yuk kita lihat sama-sama. Apa yang melatar belakangi Tuhan bisa hadir di dalam kemah itu pada waktu zaman Musa?
sebelum Raja Salomo mendirikan bait suci. Kita baca di dalam Keluaran. Keluaran 36. Keluaran 36, saya lepas kacamata saya. Ayat yang keempat mulai. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Ayat 5. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ayat 6. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikian rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Ayat 7, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Lihat, ketika ada kemurahan hati dari bangsa Israel, mereka dengan kerendahan hati membawakan persembahan itu untuk pendirian kemah suci. Yang terjadi apa? Lawatan Tuhan. Dan ketika mereka dilawat Tuhan, itu lebih berharga dari apa yang mereka persembahkan. Jadi kalau kita mau mendapat lawatan Tuhan, bukan murahan, saudara. Kita mendatangkan raja di atas segala raja. Bicara hadirat Tuhan itu demikian. Masih ingat orang yang sakit berbaring di serambi Salomo? Dan ketika malaikat Tuhan turun dan menggoncang air itu, siapapun, apapun penyakitnya, orang yang masuk pertama kali ke kolam itu mereka menjadi sembuh. Itu baru malaikat turun. Bisa bayangin kalau Tuhan yang turun. Berkat Tuhan itu mudah. Mujizat Tuhan kesembuhan itu mudah. Tetapi bayar harga. Mau bayar harga? Saya mau cerita pengalaman pribadi saya waktu saya berjemaat di Pamekasan, GBPS Pamekasan. Pada waktu itu gereja ini awalnya biasa-biasa aja, seperti gereja pada umumnya. Bahkan ibadah datang ada yang telat, seperti itu. Tetapi gereja ini dimulai oleh anak gembalanya, pada waktu itu gembalanya Bapak Peter Trisubagia. Anaknya Bapak Yusako Sasi, yang khotbah sering Bapak Yusako Sasi. Nah, Pak Yusako Sasi ini sering kali mengundang tamu-tamu dari luar, dan itu enggak. Ada tamu dari yang sering dari Malaysia. Malaysia pernah, Amerika pernah, Taiwan pernah, Singapura pernah, dari Jakarta sering. Kami harus jemput ke Surabaya, bawa ke Pamekasan, tinggal di hotel. Kalau ada penerjemah, kita pesan 2 kamar. Kalau ibadah KKR-nya 2 hari, kita pesan 2 hari. Terus kasih PK. Kalau ada penerjemah, kasih PK juga ke penerjemahnya. Nanti balik kita antar lagi. Makan kita jamu. Tapi itu terus dilakukan dengan setia. Jemaat dibangun untuk mulai memberi. Dan yang terjadi adalah berubah gereja ini. Mendapat banyak kali lawatan. Mujizat banyak kali terjadi. Awalnya saya di gereja ini, karena saya di sana sudah 17 tahun. 7 tahun saya ngontrak, pindah dari 2 tahun lebih, 2 tahun, 3 kali tempat saya pindah ngontrak. Satu saat kami dapat kedatangan tamu dari pendeta dari Amerika, Evangelis Kitty Hamilton. Dia berdoa. Dan sebelum dia menyampaikan firman, dia cuma tanya dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan, siapa yang ingin sesuatu dari Tuhan? Mari kita doa sepakat sama saya. Waktu itu saya duduk di depan.
Dan tidak ada seorang jemaat pun yang berani mengangkat tangan. Hanya saya yang mengangkat tangan. Karena saya butuh rumah, kami ngontrak terus dan saya berdoa supaya saya punya rumah sendiri. Hanya saya yang angkat tangan. Dan dengan antusias, walaupun hanya saya yang angkat tangan, dia katakan, yes, apa yang kamu mau dari itu? Saya ingin sebuah rumah. Oke, kita doa sepakat. Saudara tahu, awalnya saya dapat sebuah rumah dan saya harus mencicil rumah itu, ngambil KPR di BCA. Itu 15 tahun, 10 sampai 15 tahun, dan cicilannya nggak murah. Dan itu pun masih harus bayar DP 30% ini pada waktu itu. Harga rumahnya 375 juta. Dengan luas rumah 773 meter persegi. Rumahnya jelek. Tidak ada atap, tidak ada plafon, tidak ada lantai, pintu-pintu kamar tidak ada. Kami masih harus renov. Saudara tahu, puji Tuhan, persetujuan bank ditolak. 10 bulan kemudian, saya pikir rumah itu sudah laku karena rumput yang tinggi-tinggi itu sudah dibabat habis. Ternyata rumah itu belum laku dan rumah itu naik nilainya menjadi orangnya minta 400 juta, naik 25 juta. Saya hanya punya sedikit emas-emasan, saudara, waktu pernikahan. Itu aja yang kami punya. Nah, tiba-tiba orang tua saya datang untuk carikan kontrakan rumah, tidak nemu. Terus kita ada rumah yang lain yang luasnya 500 meter persegi. Orang tua saya datang hari ini, kemarin sore sudah deal sama orang lain, sudah dibeli orang lain. Akhirnya ditanyakan lagi, ditawar lagi, rumahnya akhirnya sepakat dengan harga 385 juta. Emas-emasan saya kasih ke orang tua saya, sisanya orang tua saya berikan. Lalu membangun saya nggak berani pakai pemborong karena saya nggak ada uang. Jadi sambil saya bekerja, saya panggil tukang harian. Sampai rumah itu selesai dan sampai kita bisa syukur. Lalu suatu saat Ibu Kitty Hamilton datang lagi pada waktu masih pengerjaan renovasi. Saya ngomong, Bu, ini adalah rumah yang Ibu doakan pada waktu itu. Dan dia berdoa untuk rumah itu sekali lagi. Sampai rumah itu selesai pembangunan. Ini pengalaman saya. Gak murah memang untuk mengundang para pendoa, para nabi, para rasul. Mungkin ada gembala yang diundang. Mereka berbagi pengalaman. Mereka memberikan berkatnya, pengurapannya, meninggalkan atas gereja kami. Ini enggak mungkin. Tetapi ada seorang ibu tua umur sekitar 70 tahun lebih. Anaknya orang mampu. Dia punya tumor. Pada waktu sudah disiapin semuanya, mau operasi kan harus check up. Tiba-tiba ibu ini bilang, sebentar sebelum operasi, mami mau konsultasi dengan dokter mami dulu. Anaknya bingung. Karena dokter yang biasa dipakai sudah disediakan. Ternyata ibu ini cuma berdoa sama Tuhan. Dan yang terjadi adalah tumor itu diangkat. Waktu cek terakhir sebelum operasi, tidak ada tumornya, jadi tidak jadi operasi. Dan ibu ini sejak saat itu berkomitmen. Dia jual masakan, dia tidak mengandalkan pemberian anaknya, dia dapat dari pemberian anak. Tapi dia dari jual masakan, dia karena pintar masak. Dia membiayai setiap hamba Tuhan yang datang, dia yang kasih makan. Sampai hari ini. Dan itulah pengalaman saya selama 17 tahun di gereja itu. Saya melihat pertumbuhan iman saya. Walaupun digoncang, punya usaha jatuh bangun. Gak apa-apa. Tapi pada waktu saya punya, sejak saya punya rumah itu, saya sediakan sebuah kamar khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Di kamar itu cuma ada 3 kamar yang menggunakan AC. Nah, kamar keempat
itu kamar anak saya yang di belakang, pakai kipas angin. Suatu saat kami ada rombongan dari Belanda yang harus menggunakan ketiga kamar itu. Dan kami hanya menggunakan kamar di belakang pakai kipas angin. Kami jamu makan. Kami memberikan persembahan. Banyak bayar harga. Pada waktu kami mampu, kami menabung. Pada waktu badai menggoncang saya, usaha saya harus tutup. 2 tahun saya nggak bekerja. Tuhan kirim saya makanan. Bukan dari saudara, bukan dari orang tua, dari teman-teman gereja. Ini pengalaman saya. Jadi untuk mendatangkan hadirat Tuhan gak murah. Kalau kita nggak punya kemurahan hati, nggak punya kerendahan hati, nggak bisa kita mendatangkan hadirat Tuhan. Makanya nggak semua gereja yang mewah-mewah itu mendapat lawatan Tuhan. Enggak. Saudara bisa tanya dengan saudara Benny ini dengan diri. Pada waktu kita doa pagi jam 4. Bagaimana kita dilawat Tuhan satu persatu. Mereka saya doain, saya membuat. Bisa ditanya mereka. Mereka bisa uji apakah itu benar atau enggak. Dan saya nggak pusing dengan apa yang Tuhan ngomong. Karena itu memang kan Tuhan yang ngomong. Saya cuma alatnya aja. Dan lihat di sini. Bangsa Israel itu memberi persembahan dengan murah hati sampai hari ini. Gak usah bicara soal perpuluhan lagi. Mereka lihat dengan murah hati memberi sampai dicegah untuk tidak usah membawa persembahan. Dan ketika itu mereka lakukan, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Musa aja gak bisa masuk. Musa yang dikatakan orang yang paling lembut di muka bumi ini. Ketika berhadapan dengan hadirat Tuhan tak bisa masuk. Kalau Tuhan sudah datang. Kita baca lagi contoh, sebuah contoh di ketika Salomo mendirikan bait Allah. Dalam 1 Raja-Raja 8, 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11. Dikatakan ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ini tentang bait Allah. Tentang rumah Tuhan yang didirikan oleh Salomo. Dan itu terjadi ketika ada kemurahan hati juga. Saudara tahu apa yang dipersembahkan oleh Salomo? Kita lihat sama-sama yuk. Di dalam 1 Raja-Raja saya lihat. Satu Raja-Raja 8 ayat 62 sampai 63. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan. Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentapiskan rumah Tuhan itu. Kalau saudara baca rumah Tuhan yang didirikan oleh Raja Salomo begitu mewahnya. Hampir semuanya peralatannya dari emas.
Kalau dikatakan tembaga itu sudah nggak terhitung banyak. Sudah tidak bisa ditimbang lagi. Semuanya, hampir semuanya dari emas, megah dan mewah. Pada waktu pentabisan, ini yang mereka persembahkan. Dikatakan Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Untuk pentabisannya aja seperti itu. Kemurahan hati ini loh yang bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Dan Tuhan senang dengan persembahan kita. Soal memberi itu bukan dari banyak atau sedikitnya, bukan. Satu, karena kerendahan hati dan kerelaan hati. Dua, karena kemurahan hati. Kalau kemurahan hati bicaranya bukan jumlah. Seorang janda dipuji Tuhan hanya mempersembahkan 2 peser saja. Tetapi itu adalah seluruh hidupnya. Itu yang dia punya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang kita sudah persembahkan untuk Tuhan? Ya Pak, saya nggak punya uang, tapi kan punya waktu kan untuk berdoa. Tapi punya tenaga kan untuk bantu gereja. Apa yang bisa kita lakukan? Pernah nggak ditanya di dalam diri kita masing-masing, selama kita dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan, apa yang kita sudah berikan Tuhan? Talenta apa yang kita punya? Pinter bikin kue buat kue. Jual. Hasilnya sebagian berikan untuk Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Banyak sebetulnya. Ada sebuah kesaksian seorang anak muda. Dia pandai main piano. Dan anak muda ini ketika mamanya pesan, nah pergi ke gereja dan mulai pelayanan di gereja. Kamu kan pinter main piano. Lalu anak muda ini menjawab, enggak Pak, aku kan masih muda, aku masih mau senang-senang sama teman-teman aku. Aku masih mau keluar. Aku enggak mau melayani dan terikat. Suatu saat anak ini mengalami kecelakaan dan lumpuh di rumah sakit. Dengan menangis dia ngomong, dia hanya bisa berbicara dan tidak bisa lagi menggerakkan tangannya untuk memainkan piano. Dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan, tetapi waktunya sudah tidak bisa. Bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana dengan kondisi kita? Kalau kita masih dikasih hidup, dikasih kesehatan oleh Tuhan, apa yang sudah kita berikan Tuhan? Karena ada waktunya saat kita menghadap Tuhan dan kitab kehidupan itu dibuka. Kitab kehidupan adalah yang berisi apa yang kita lakukan di bumi. Segala hal baik. Karena segala hal buruk tidak akan dicatat di dalam kitab itu. Apakah orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus Kristus masuk surga? Pasti masuk. Tetapi soal beroleh kedudukan di surga, itu apa yang kita lakukan di dunia. Nah kalau kita nggak berbuat apa-apa, kita hanya masuk surga tingkat ketiga di Taman Eden, di Taman Firdaus. Seperti penjahat yang disalib di kanan Tuhan Yesus. Dia nggak berbuat apa-apa. Dia hanya percaya, Tuhan ingat aku ya. Hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Tetapi murid-murid Tuhan dikatakan oleh Alkitab, ke-12 murid Tuhan yang mati sahih, mereka dikatakan akan memerintah ke-12 suku Israel. Bayar harga, saudara. Kita mau beroleh kedudukan di surga, kita mau dekat sama Bapa kita di surga, bayar harga. Untuk mendatangkan hadirat Tuhan di bumi ini, bayar harga, saudara. Untuk beroleh pengurapan Tuhan, bayar harga. Karena firman Tuhan, ketika engkau memberi makan, memberi minum,
seorang nabi, maka engkau beroleh upah nabi. Dan kalau engkau memberi secangkir air putih aja kepada orang benar, engkau beroleh upah. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk kita melakukan apa yang bisa kita lakukan selama hidup. Dan memang gak murahan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak semurah itu, tidak segampang itu. Oh karena kita ahli main musik, oh karena suara kita bagus. Oh karena gereja kita besar dan kita mampu membeli sound system yang lengkap. Bukan itu hanya penunjang aja. Tapi soal bayar harga gak mudah. Apalagi kalau memberi dari kekurangan. Itu perlu belajar. Perlu praktek, bukan cuma sekedar teori. Saya cerita ketika Tuhan memerintahkan saya cuma dapat berkat uang 1 juta. Pada waktu itu saya hanya sebagai pengawas tukang bangunan dengan dibayar 60.000 sehari. Dengan saya punya 2 orang anak yang sekolah. Ketika dapat berkat 1 juta, bukankah 1 juta itu sangat berarti bagi saya? Tetapi Tuhan ingatkan, engkau harus tabur. Sampai ketua pembangunannya, orang yang punya toko bangunan yang besar di Pamekasan, yang menyokong pembangunan gereja kami, yang memberikan tanahnya untuk perluasan gereja kami, itu mengatakan kepada saya, Fred, kamu tidak harus memberi, kamu lebih membutuhkan. Saya ngomong, enggak, kamu harus terima ini, karena Tuhan yang suruh saya. Jadi dari situ saya pernah praktek memberi dari kekurangan apa yang saya. Kalau memberi dari kelebihan banyak, bisa, semua orang bisa. Tapi kalau engkau memberi dari kekurangan, engkau harus praktek. Banyak orang yang gak punya ingin diberkati Tuhan, tetapi dia selalu khawatir ketika dia memberi. Coba praktek, sekali-kali praktek. Dan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu adalah penyedia kita. Maka yang terjadi adalah Tuhan memberkati. Memang awalnya tidak mudah. Yang dikatakan korban itu selalu sakit, selalu nilainya besar, selalu banyak. Ketika Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, 300 dinar dikatakan. Pada waktu itu upah pekerja harian 1 hari 1 dinar. Berarti upah 1 tahun dia bekerja. Dia dengan murah hatinya memecahkan buli-buli berisi minyak itu dan mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ini kalau nggak dengan kemurahan hati dan kerendahan hati nggak bisa. Apa akibatnya ketika Maria mempersembahkan persembahan ini? Yang terjadi adalah setiap kali kita membaca peringatan Tuhan Yesus yang mau disalibkan itu, peristiwa itu dicatat menjadi peringatan untuk melihatkan kepada kita bahwa ini loh ada seorang wanita yang begitu murah hatinya, yang begitu dengan kerendahan hati yang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ini nggak mudah, saudara. Dan tidak semua gereja, tidak semua, bahkan tidak semua hamba Tuhan, saya mau katakan, bisa memberi dari kekurangan. Kalau dari kelebihannya sih banyak. Tapi ketika kemarin doa live and worship, saya sempat nangis ketika melihat saya aja masih belum seperti jemaat mula-mula. Kenapa? Jemaat mula-mula itu berani menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Saya aja belum sampai situ. Harusnya kita mau dengan jemaat mula-mula.
Jadi gak heran kenapa mereka selalu setiap hari ditambahkan jumlahnya. Selalu mereka mengalami mujizat. Banyak orang yang sakit disembuhkan. Bahkan bisa membangkitkan orang mati. Loh, mereka bayar harganya seperti itu. Ya kita apa? Kasih perpuluhan aja masih banyak berbantah. Kasih persembahan, berapa persembahan yang kita persembahkan? Dari kelebihan atau dari kekurangan? Makanya ketika yang lalu saya menyampaikan soal mendengar suara Tuhan, saya ngomong siap-siap kalau mau ingin mendengar suara Tuhan, maka dompet kita sering dikosongkan. Karena Tuhan akan suruh kita untuk memberi dan memberi. Dan ketika itu taat kita lakukan dan terus kita lakukan dengan setia, yang terjadi kita akan sangat peka dengan suara Tuhan. Amin. Dan kalau kita peka dengan suara Tuhan, percayalah sama saya, Allah itu nggak pernah Allah yang berhutang. Allah tidak ingin punya hutang sama kita. Allah akan memberkati kita karena kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan ini pengalaman, saudara. Tidak bisa cuma teori di gereja dengan ayat-ayat yang begitu detail. Tidak bisa. Perpuluhan pun juga begitu. Ketika saya ditanya oleh seorang Katolik, pengusaha oli, maka yang terjadi adalah dia tanya, perpuluhan itu gimana? Saya cerita, perpuluhan itu harus dilakukan. Mulai percaya memberi 1/10 dari segala penghasilan itu. Bukan cuma teori, tapi coba praktek. Kalau engkau berani praktek, maka engkau tahu bahwa Tuhan itu Allah yang memelihara kita. Kalau sekedar teori, saudara tidak akan pernah mengalami Tuhan selamanya. Keinginan kerinduan kita selalu dilawat Tuhan, selalu mengalami hadirat Tuhan. Tetapi kita nggak pernah mau berkorban, nggak mau memberi dengan kerendahan hati, dengan kerelaan hati. Yang kita beri hanya sisa, jujur saudara. Tetapi ketika kita memberi yang terbaik, bukankah Tuhan disukakan? Allah memang nggak butuh uang itu. Pekerjaan Tuhan butuh uang itu. Dan pekerjaan Tuhan di mana kita menabur, maka dari sana dipakai untuk pelayanan, penjangkauan jiwa-jiwa. Dan ketika kita menabur, maka kita akan menuai. Banyak kita ingin menaburnya sedikit, menuainya banyak. Benar nggak? Tapi firman Tuhan ngomong jangan sesat. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ini firman Tuhan yang ngomong. Jangan kita seperti orang ahli ekonomi, kepinginnya modalnya sedikit, mendapat sebanyak-banyaknya. Nggak bisa. Dalam kerajaan Tuhan, siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan orang yang menabur banyak tidak akan miskin di dalam Tuhan. Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Nah ini kalau cerita pengalaman pribadi. Kalau dari kata orang saya nggak bisa ngomong. Menjadi pelaku firman baru bisa cerita. Kebenarannya bisa dicek. Saudara bisa buka YouTube tentang gembala saya, Yusak Kosasi, GPPS Pamekasan. Ada di YouTube banyak khotbahnya. Dan sampai hari ini saya juga masih mendengarkan banyak khotbahnya. Sampai hari ini. Bisa ditanyakan bagaimana saya di sana. Itu bukan cuma sekedar omong kosong, bukan cuma sekedar tahu saja, tetapi saya akan ilmu. Jadi kembali ke dalam firman Tuhan.
untuk kita mendapat lawatan Tuhan, mendatangkan hadirat Tuhan, memang bayar harga. Kita memberikan waktu kita yang terbaik, ibadah tak telat. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik, walaupun kita butuh, kita masih bisa membantu. Ya kan? Paling tidak kita bisa berdoa. Yang nggak punya uang bisa berdoa, tapi pelayanan Tuhan. Itu aja. Apa yang bisa kita lakukan dengan keahlian kita? Suara kita bagus, kita bisa menjadi WM. Kita pintar main musik, mari pelayanan, main musik. Saya ini main drum hanya belajarnya nggak lulus. Nggak ada yang ngajari. Sampai pintar itu, nggak mahir. Sebentar sore saya pelayanan di Jangkong untuk main drum rutin. Cukup jauh gerejanya, kurang lebih 15 sampai 20 km dari sini. Saya nggak milih gereja yang dekat. Pada waktu saya tinggal di kota Bojonegoro ini, saya justru cari gereja yang membuat iman saya bertumbuh. Dan ketemulah dua gereja, yaitu gereja ini dan gereja GPDI Jangkong. GPDI Jangkong itu ikut Tuban, bukan ikut Bojonegoro. Tapi saya lebih baik jauh-jauh ke sana dan berjemaah di sana. Dan saya ikut membantu pelayanan di tempat ini. Dimulai dari bayar harga. Dan memang nggak mudah untuk bayar harga. Tapi saya belajar untuk menjadi pelaku firman. Oleh karena itu, Tuhan hanya pesan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kalau kita ingin kehidupan kita mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan kita berkumpul dalam ibadah raya, dan kita mendapat lawatan Tuhan, maka satu, kita harus mempunyai kerendahan hati dan kemurahan. Yang kedua adalah kemurahan. Dari sana kita akan bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Dan kalau hadirat Tuhan hadir, sudah firman Tuhan yang ngomong, minta apa aja. Ketika Tuhan lawat kita, minta apa aja dikatakan. Pernah nggak sih Tuhan tolak orang yang meminta kepada Dia? Pada waktu Tuhan Yesus pelayanan di bumi, tidak ada satupun yang tidak ditolong Tuhan. Semuanya ditolong Tuhan. Nah, kalau Tuhan melawat kita dalam acara ibadah kita, kalau Tuhan melawat kita hari-hari kita lalu, minta aja. Apa aja yang kau butuhkan, Tuhan akan kasih. Buktikan perkataan saya ini. Dan ketika engkau mengalami, ceritakan, saksikan kemana-mana tempat. Karena orang yang mengalami Tuhan, pasti mulutnya tidak akan berdiam. Pasti menceritakan segala kebaikan Tuhan. Seorang pelacur yang ketemu Tuhan Yesus di sumur pada waktu tengah hari. Ketika hidupnya diubahkan Tuhan, yang terjadi adalah dia menjadi pemberita Injil sekota. Dia cerita kemana-mana tempat bagaimana dia ketemu Tuhan. Ya, dahsyat ya Tuhan itu. Oke, saya nggak panjangkan firman Tuhan. Kita akan ada perjalanan. Kita bunyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia. Kasih Tuhan, untuk kasih
setiamu aku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai untuk memberitakan firman. Biarlah firman-Mu boleh termaterai dalam hati kami. Kami mau dengan kerendahan hati dan dengan kemurahan hati mempersembahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala yang berharga yang kami. Dan biarlah ya Tuhan itu membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, mengenal Engkau bukan dari kata orang. Biarlah kami mendapat lawatan Tuhan setiap hari. Kami percaya ya Tuhan, semuanya adalah anugerah, dan Kau memberikan anugerah-Mu yang berlimpah atas kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah. Biarlah kami mempersiapkan hati kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau membereskan hati ini supaya kami layak terima tubuh dan darah Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Kami mau melepaskan pengampunan Tuhan. Kami tidak mau punya sakit hati lagi kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami. Biarlah ya Tuhan, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Engkau juga berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, layakkan kami untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan,
Bapa, terima keberadaan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian karya terbesar. Perjamuan kudus hari baru. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau karya terbesar kita dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berdiri, kita akan dengar firman Tuhan. Kita angkat roti di atas tangan kita melebihi kepala kita. Saya bacakan ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita bukankah percaya bahwa roti ini menggambarkan tubuh Tuhan? Kita terima tubuh Tuhan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Ayat 25 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur ini yang akan kita minum adalah perlambang dari darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita percaya ini akan menebus segala dosa kita, mengangkat segala penyakit kita. Terimalah darah Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Coba kita renungkan. 2000 tahun yang lalu, Dia Allah, Dia Raja di atas segala raja, Pencipta langit dan bumi. Karena kasih-Nya kepada kita, Dia turun menjelma menjadi manusia untuk merasakan apa yang kita rasakan, merasakan lapar, merasakan haus, merasakan sedih. Lahir di kandang yang hina. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Kalau kita anak-anak Tuhan sampai hari ini percaya ini, bukankah itu karena anugerah? Di dalam pertumbuhan iman kita sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kita mungkin mengalami banyak kesulitan, banyak masalah selagi di bumi ini. Tetapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan menguatkan engkau. Asal kau setia, asal kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sampai kau dijemput pulang, engkau akan bertemu muka dengan muka. Rumahmu telah tersedia di surga. Dia persiapkan segala sesuatu yang menyambut kita. Oleh karena itu kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan selagi dikasih kesempatan di bumi ini. Milikilah kerendahan hati dan kemurahan hati, supaya Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, supaya kita selalu mengalami lawatan Tuhan. Kita gak akan kuat meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita gak akan kuat menghadapi masalah demi masalah di bumi ini. Tapi kalau kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, apapun masalah kita, Tuhan punya jalan keluar. Dikatakan kalau firman tinggalkan, minta apa saja. Kita gak usah malu untuk minta kepada Bapa kita. Dia Bapa kita. Coba renungkan, kalau nyawanya aja dia berikan, dia sudah habis-habisan untuk kita. Apalagi cuma berkat. Mungkin Bapamu di bumi belum sebaik, tetapi engkau punya Bapa di surga yang sempurna. Ketika Raja Daud ditolak oleh kedua orang tuanya, ketika dia ditinggalkan di padang gurun dengan hanya memelihara 2-3 ekor kambing domba, dikatakan Tuhan menyambut aku. Daud menjadikan Tuhannya itu bapaknya. Daud menjadikan Tuhannya itu ibunya. Jangan kita menjadi baik dengan orang tua kita. Orang tua kita nggak sempurna. Saya aja bukan orang tua yang sempurna. Saya katakan, tapi saya telah memberi yang terbaik untuk anak-anak saya. Dan Matius 7 dikatakan, kalau kamu yang jahat aja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Jangan malu saudara datang sama Bapa saat ini, sekarang ini.
minta, Tuhan akan memberikan kepada apa yang kau minta. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan. Terima kasih buat segala firman. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati dan kemurahan hati, supaya kami mendatangkan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala pewahyuan firman. Biar kiranya ya Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengar firman mengalami Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami ingin memberikan persembahan. Apapun yang kami punya Tuhan, kami rindu dengan segala kemurahan kami ingin memberikan Allah untuk bekerja. Biar kiranya ya Tuhan Kau memberkati kami dengan berlipat kali ganda. Dan kami percaya ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dengan segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya serahkan sama Bapak. Untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. segenap hidupku Segenap hidupku hanyalah adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu. Haleluya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. segenap hidupku Segenap hidupku adalah milikmu. adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan bagi kami. Biarlah menjadi rema yang kuat, di mana ada kesaksian yang luar biasa. Tuhan, biarlah kami juga bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan dimulai dari memberikan persepuluhan untuk Tuhan, dari setiap apa yang kami miliki dari Tuhan, yang kami terima dari Tuhan. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami. Terima kasih untuk anak-Mu yang sudah memberikan persembahan buah sulung, yang dimana hamba tahu keadaan ekonominya, tapi anak-Mu memenuhi panggilan-Mu, mempersembahkan buah sulungnya untuk Engkau. Tuhan, terima kasih, Engkau berkati anak-Mu ini. Bapak, terima kasih untuk Pak Ferry yang menyampaikan firman-Mu bagi kami. Engkau tolong Pak Ferry, Tuhan, Engkau berkati dalam rumah tangganya, yang
yang memuliakan Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang diusahakan Tuhan, jadikan berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga untuk penjualan rumah yang ada di Pamekasan. Jadilah kehendak-Mu atas rumah ini, atas Pak Ferry dalam nama Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa untuk terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah di Zoom, bahkan di YouTube. Tuhan, Kau berkati mereka semuanya dengan segala pergumulan mereka. Saat ini Vivi ada di rumah sakit Opnam. Tuhan, Engkau jamah Vivi dan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau berkati Yuni sebagai mamanya. Engkau berikan kekuatan, kesabaran yang ekstra untuk anak-Mu ini. Dan biarlah menjadi saksi-Mu atas peristiwa hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Sally. Engkau jamah dan Kau sembuhkan. Pakai anak-Mu ini lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Christine yang akan pergi ke Malaysia beberapa hari lagi. Jadilah kehendak-Mu atas Christine dan suaminya. Tuhan, Engkau tolong anak-Mu, Engkau tuntun terus Tuhan. Biarlah anak-Mu ini tetap di jalur-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba memberkati mereka semuanya yang ada di Tiongkok, yang ada di Amerika, di Australia, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba juga berdoa untuk Lela yang ada di Bojonegoro di depan kami, bersama kami saat ini. Bapak, terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, semuanya karena Engkau yang memberikan semangat yang luar biasa. Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan pengharapan dan jawaban, sehingga boleh kami masih bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti sembuhkan dengan totalitas dalam nama Yesus. Boleh ku kembali Tuhan melayani Engkau sebagai pendoa, sebagai seksi konsumsi di tempat ini. Tuhan, hamba tahu perbedaannya dulu dan sekarang. Tuhan, Engkau tolong anak-Mu ini. Anak-Mu memiliki kerinduan untuk kembali melayani Engkau. Engkau tolong dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya persatuan dengan tubuh dan darah-Mu memiliki power yang besar dalam diri kami. Ada kuasa yang dahsyat Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ada kuasa yang besar dalam perkataan kami. Ketika kami bilang sembuh dalam nama Yesus, maka kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Ketika kami nyatakan kami pulih dalam nama Yesus, maka kami sudah pulih dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bapak, Mbak mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di mana Engkau izinkan kami lahir di negara ini. Kami berkati negara kami Indonesia. Indonesia dimenangkan Tuhan. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa bisa melihat Indonesia menang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati seluruh pemimpin yang ada dari yang tertinggi hingga terendah. Segala visi misi yang Tuhan taruh di dalam hati setiap pemimpin, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Hamba juga memberkati Tiongkok di mana jemaat-Mu berada, negara-negara yang bergabung dengan kami beribadah. Hamba memberkati negara-negara mereka semuanya tinggal. Terima kasih Tuhan. Biarlah Cina dipenuhi kemuliaan nama Tuhan dan negara-negara bangsa-bangsa dipenuhi kemuliaan nama Tuhan. Hujan pertobatan melanda seluruh permukaan bumi sehingga dunia, sehingga bangsa mengalami lawatan Tuhan dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Bojonegoro, kota kami yang tercinta ini Tuhan, di mana kami ada di sini. Berkati Bojonegoro, berkati Tuhan lawatan-Mu atas Bojonegoro. Kami rindu Tuhan untuk terjadi kebangunan rohani besar-besaran di kota ini. Tuhan, hamba rindu untuk mencari
anak-anak pang, anak-anak jalanan, pengemis, Tuhan, pengamen. Hamba rindu untuk mereka semuanya berkumpul di tempat ini, semuanya yang ada di seluruh kota Bojonegoro ini, Tuhan. Dari bahkan tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan, Kau datangkan, Kau perkenalkan mereka kepada kami semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba memberkati kadipaten ini, berkati RT RW di sekitaran sini Tuhan, di mana di lingkungan ini dilawat Tuhan, tetangga kanan kiri muka belakang semuanya mengalami lawatan Tuhan hingga pertobatan terjadi di lingkungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan visi misi Lazarus ini, segala kerinduannya di tempat ini, yaitu membangun kamar-kamar yang lebih banyak lagi di atas Tuhan, di mana Engkau tahu keadaan di atas, di lantai 2 Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Juga Tuhan, pertambahan kursi yang kurang di tempat ini, Tuhan, Engkau tolong, Engkau sanggup mendatangkan berkat ini dari bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba teringat juga Tuhan di Afrika, di mana misi yang terjadi sudah 14 tahun berlalu ketika hamba masih lajang. Tuhan, terima kasih dari saat itu hingga hari ini masih eksis. Banyak orang-orang yang diberi makan, banyak orang yang gizi buruk Tuhan mengalami pemulihan. Terima kasih Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu ini yang sudah terlibat di dalam pendanaan memberi makan kepada mereka. Berkati dengan segala kebaikan-Mu Tuhan, sehingga orang-orang yang busuk lapar, yang gizi buruk, mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami Tuhan dari misi yang kami kerjakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Lazarus bangkit di Afrika dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap pewahyuan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang mau Engkau kerjakan 14 tahun setengah ini sudah berlalu. Hamba minta terobosan baru yang besar-besaran terjadi, sehingga bukan cuma seperti yang kemarin dan hari ini, tapi Tuhan, kedahsyatan-Mu yang lebih lagi Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa dan ucapan syukur kami yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang Ku perbuat, Semua yang Ku perbuat, baik siang dan malam, selalu segenap hidupku adalah milik-Mu. segenap hidupku adalah milik-Mu, Kemuliaan-Mu untuk kemuliaan-Mu. sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, Selalu sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan dan kami perlu banyak belajar Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ubahkan kami lewat kebenaran demi kebenaran firman. Singkapkan rahasia firman-Mu, supaya pewahyuan firman-Mu itu membuat iman kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Supaya kami mengalami Engkau di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, ajar kami untuk memiliki kemurahan hati. Dan Tuhan,
kami mau belajar untuk mengampuni. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu di bangsa-bangsa. Karena kami percaya mungkin kami berbeda jarak dan waktu. Tetapi kami percaya Tuhan tetap lawat umat-Mu masing-masing di sana. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka juga. Kami percaya ya Tuhan seperti Kau memberkati kami di Indonesia ini, di tempat ini. Kami percaya mereka akan menjadi saksi-Mu di sana juga. Mereka akan menjadi terang-Mu di sana juga. Bahwa mereka memiliki pengalaman dengan Engkau sehingga mulut mereka akan bercerita bahwa Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dengan satu dan lain. Biarlah yang kiranya ya Tuhan, Kau tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih-Nya daripada Allah Anak, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai saat ini akan menyertai engkau sampai Dia datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada info. Pak Michael, selamat datang. Mantap, hamba yang diberkati Tuhan.